Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, selamat selamat pagi pagi Bu Bu Astri. Selamat Astri. pagi, Bu Astri. Bagaimana nih kabarnya nih ibu-ibu semua? Kebetulan kelas kita nih semuanya para Sri Kandi. Bagaimana kabarnya? Bu Mia, Alhamdulillah, Bu sehat. Erna, Bu Baik, Ayuning, sehat. Semangat. Salam ya, Baik, sudah Ibu, ya. semangat. Oke, jadi kalau saya tanyakan apa kabar, ibu-ibu semua jawabannya sehat, alhamdulillah, luar biasa. Kayak gitu ya. Siap, Oke. siap. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar Sehat. biasa. Luar Ada yang lupa ya Bu, biasa. sehatnya Ya, ketinggalan. sehatnya terlupa. Saya Karena paling sehat, Bu, biasanya kayaknya. begitu ya. Baik Bapak Ibu, tuh kan saya terbiasa Bapak Ibu karena tadi di grup besar ini ada bapak-bapaknya. Sekarang kita di grup kecil ya. Baik nih Bu ya, kita hari ini memasuki Loka Karya 1 ya. Kalau kemarin kita itu sudah melewatkan Loka Karya 0. Namun sebelumnya saya minta bantuannya nih kepada Ibu Erna untuk memimpin doa kita sebelum memulai kegiatan pada hari ini. Silakan Bu Erna. Baik, terima kasih Bu Astri dan teman-teman. Sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa disilakan. Ya, berdoa selesai. Baik, Saya terima kembalikan ke Bu kasih Asri. Bu Erna. Nah, ini mukanya sudah ceria-ceria nih. Saya yakin ibu-ibu dari rumah itu persiapannya sudah matang sebelum kita melaksanakan Lokakarya 1 ini. Izin share screen ya, Bu. Oke. Nah, sudah terlihat belum, Bu? Sudah, Bu. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Astri Ratna Dewi. Saya bertugas di SDN Kebon Kosong 16 pagi. Ini berikut ada email ID belajar saya ya. Di sini ibu-ibu sudah punya juga ya email ID belajar. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, bersyukur, dan kebijaksanaan. Ya, agar kegiatan lokakarya kita ini fokus. Jadi, ibu-ibu semuanya, kita harus menenangkan pikiran kita. Mari sejenak kita kosongkan pikiran kita tenangkan dulu agar kita bisa menghadirkan rasa keinginan tahu kita, rasa bersyukur kita hari ini, dan kebijaksanaan kita dalam mengikuti lokakarya pertama ini. Oke, baik. Silahkan. Baik, terima kasih. Nah, tadi ketika buah Yuning nih, tadi menenangkan pikiran, apa yang terbesit di pikirannya buah Yuning nih? Anak-anak saya di rumah nih, Bu. Ya, kenapa tuh buah Yuning? Mereka nggak ada yang nemenin hari ini. Wah, Iya. harusnya hari ini tuh hari libur ya, Iya, menemani betul. anak-anak berlibur ke Ancol ya buah Yuning ya? Iya, insya Allah rencananya begitu. Tapi karena ada Zoom, ya utamakan dulu yang prioritas. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti setelah ini kalau sudah selesai ya Bu Wahyuning ya. Oke, ini kalau Bu Mia nih apa nih yang terbesit di benaknya nih Bu Mia? Hari ini kita lokakarya tentang apa ya? Mungkin Eh, ada hal-hal yang menarik. Baik, penasaran ya. Oke, baik. Mohon izin ya nanti Bu Hida, Bu Erna, nanti bisa saya di lain kesempatan lagi. Kita lanjutkan. Nah, Ibu-ibu, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah calon guru penggerak dapat menjelaskan manfaat komunitas praktisi yang pertama. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak dapat menjelaskan definisi dan karakteristik komunitas praktisi. Nah, inilah yang akan nantinya menjadi tujuan pembelajaran kita ya. Kemudian alur pembelajarannya hari ini nanti tadi sudah diawali dengan pembukaan,
kemudian ada eksplorasi konsep, kemudian nanti kita adakan sesi tanya jawab dan penutup ya. Oke, baik. Nah, sekarang nih, menurut Bapak Ibu, karena nggak ada bapak-bapaknya, jadi menurut ibu-ibu, seberapa pentingnya sih komunitas praktisi dalam pendidikan? Mungkin ada yang bisa menjawab melalui raise hand, silahkan. Ya, siapa ini yang raise hand ya? Baik. Oke, ada Bu Hida nih. Bu Hayuning sebentar ya, tadi karena sudah saya tanya Bu Hida sekarang nih. Kesempatan Bu Hida. Kira-kira nih Bu Hida, seberapa pentingnya nih komunitas praktisi dalam pendidikan menurut Bu Hida? Iya, sangat penting sekali Bu. Kita para praktisi di dalam pendidikan itu memiliki komunitas karena komunitas ini adalah tempat kita untuk mengembangkan diri kita sendiri, meningkatkan kompetensi serta bisa berkolaborasi satu sama lain, berbagi praktik baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Hida. Jadi tadi kata kuncinya adalah kolaborasi, kemudian dapat mengembangkan diri dan berbagi praktik baik ya pengalamannya. Oke, terima kasih Bu Hida. Oke, Bu Wahyuning, bagaimana nih kalau menurut Bu Wahyuning nih, seberapa penting sih kalau tadi Bu Hida mengatakan tuh penting karena di dalam komunitas praktisi dalam pendidikan itu ada beberapa hal-hal yang memang bermanfaat ya. Kalau menurut Bu Wahyuning nih, bagaimana Bu? Komunitas praktisi itu suatu wadah kita untuk mengembangkan diri sebenarnya dan mengembangkan bakat-bakat yang terpendam menjadi sebuah potensi yang baik. Oke, ya. Jadi sama ya Bu ya, sebetulnya ada kita punya bakat, kita punya kompetensi, tetapi dalam komunitas praktisi ini bisa kita kuatkan lagi ya dengan cara berbagi praktik baik nantinya dengan rekan-rekan sejawat. Oke, baik, terima kasih Bu Hida dan Bu Wahyuning. Nah, selanjutnya ini ibu-ibu, saya punya link Jamboard ya. Nanti ibu-ibu bisa menuliskan sebetulnya apa sih permasalahan-permasalahan apa nih yang pernah terjadi atau mungkin yang sering terjadi nih di sekolah Bapak Ibu, maaf, di sekolah ibu-ibu ini semua, ya. Nah, ini akan saya berikan linknya di kolom chat ya, sebentar. Di kolom chat. Oke. Saya akan berikan ini, mana tadi ya. Silakan nanti ibu-ibu bisa menuliskan permasalahan tersebut di dalam kolom chat ini ya. Oke, saya kirimkan. Ya, silakan. Silakan, Bu. Ya, mungkin kan ada beberapa permasalahan-permasalahan tuh ya yang ibu-ibu berpikir bahwa ini tuh terjadi di sekolahan saya nih. Sepertinya kok masalah-masalah ini kok sering terjadi nih. Nah, itu yang mungkin bisa membuat kenyamanan juga di sekolah ibu-ibu ini ya. Oke, silakan. Sudah di Bu Astri, kok saya tidak bisa ya Bu minta edit? Ya, tidak Bu A, saya juga nggak bisa minta edit nih. tidak bisa. Iya, Oke. Jadi kita hanya bisa melihat aja gitu, Bu. Tapi nggak bisa menulis di Jamboard. Tidak bisa menulisnya ya, Bu ya. Itu padahal saya sudah share bisa semuanya. Sebentar ya, coba saya cek lagi ya. Oke. Oh ya, mohon maaf. Ya, silakan. Silakan Ibu. Ini tadi yang link pertama ya. Ini pertanyaan pemantiknya silakan dilengkapi permasalahan yang terjadi nih di sekolah ibu-ibu semua atau mungkin ya ibu-ibu bisa ceritakan nih
Saya stop share dulu ya. Ya, kira-kira apa tuh? Saya mau tahu nih siapa nih yang sudah mengisi nih. Jangan lupa diberikan nama ya, Bu ya. Sudah bisa kan ya, Bu ya? Saya masih nggak bisa ya. Sudah bisa saya buka tadi. Mohon maaf tadi belum saya buka itu. Belum bisa Bu, saya. Ah, Bu Mia sudah bisa ya. Bu Ayuning, saya mohon maaf karena pakai akun belajar ID. Mungkin itu Bu dibuka lagi linknya yang sebelumnya ditutup. Sebelumnya ditutup dulu. Ya, ini sudah nampak nih dari Bu Mia, belum tergeraknya rekan sejawat untuk menjadi agen perubahan. Ya, masih di zona nyaman. Ya, betul sekali ya, Bu ya. Biasanya tuh kalau yang nyaman-nyaman itu mager. Nah, ini Bu Erna, kurangnya peran serta. Oke, baik Bu Erna. Kita masih menunggu lagi nih 2 peserta. Ya, sudah bisa ya Bu Wahyuning ya? Ya, sudah Bu. Oke. Ya, menurut Bu Wahyuning ini kurang peduli terhadap kemajuan sekolah. Ya, terima kasih Bu Wahyuning. Oke. Oke, kita tinggal menunggu ya. Baik. Nih, permasalahan-permasalahan ini yang biasanya memang timbul ya, yang biasanya memang muncul. Nah, termasuk tadi tuh yang disampaikan oleh Bu Mia, belum adanya gerakan ya oleh teman sejawat dan ini biasanya memang diakibatkan beberapa faktor, salah satunya mereka masih berada di zona nyaman dan kurangnya peran serta. Nah, harusnya ini kita yang memang bisa terlibat, yang bisa memerankan itu, yang tergerak untuk apa ya, sesuatu yang memang kita akan lakukan di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita sendiri. Baik, ya, Bu Hida juga sama ya, kurangnya peran serta. Oh ya, Bu Hida ini mereka masih belum percaya diri nih dalam komunitas. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu-ibu ya jawabannya. Nah, nanti kita akan bahas juga, kita lanjutkan untuk tadi sebagai pertanyaan pemantiknya ya. Nah, sekarang nih saya akan coba share screen kembali. Nah, kita tadi berdiskusi nih, merupakan diskusi salah satunya tadi permasalahan-permasalahan tadi itu adalah salah satunya solusinya dengan diskusi. Bahwa dengan diskusi merupakan penerapan dalam melakukan komunitas praktisi. Ya mungkin aja di dalam sekolah ibu semuanya itu komunikasinya belum terlalu lancar gitu ya. Artinya masih ada yang tadi merasa zona nyaman sehingga saya nggak mau bergerak untuk apa sih. Nah, sehingga program-program di sekolah itu pun juga tidak bisa dijalankan dengan baik. Nah, untuk solusinya adalah kita melakukan diskusi. Nah, ibu-ibu dalam komunitas praktisi ini kita juga bisa dapat belajar gitu ya. Jadi belajar satu sama lain dengan rekan sejawat kita atau dengan rekan profesi kita. Atau juga kita juga bisa membagi beban permasalahan dengan orang yang dapat mengerti kita. Itu salah satunya adalah manfaat dari komunitas praktisi. Permasalahan-permasalahan tadi yang terjadi di sekolah ibu-ibu semuanya itu mungkin nantinya dengan adanya komunitas praktisi ini akan bisa melancarkan program-program di sekolah gitu ya. Nah, oke. Nah, ini pentingnya komunitas praktisi, salah satunya membangun jejaring antar guru, kemudian memberikan ruang berbagi informasi. Tadi disampaikan juga ya, bisa bertukar informasi, kemudian dapat membangun dialog atau diskusi dengan rekan sejawat. Nah, selain itu, manfaatnya adalah pentingnya menstimulasi pembelajaran melalui tadi komunikasi, mentoring, coaching, dan refleksi diri. Serta di dalam komunitas praktisi kita dapat membagikan pengetahuan yang ada. Misalkan Bu Hida memahami betul bagaimana
implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Bu Wahyuning misalkan juga bisa juga nih memberikan atau membagikan pemahamannya tentang P5 dan lain sebagainya, ya. Kemudian dengan adanya komunitas praktisi ini memperkenalkan proses kolaborasi ya kepada kelompok dan organisasi. Nah, selain itu juga mendorong anggota komunitas untuk mengembangkan aksi nyata dan menghasilkan pengetahuan baru. Nah, itu pembelajaran kita pada hari ini ya, Ibu-ibu ya. Nah, sekarang sebelum saya menutup, ada pertanyaan tidak nih dari ibu-ibu semua tentang komunitas praktisi? Silakan. Ada? Cukup ya? Cukup, Bu. Oh, ada Bu Hida. Bu Hida, silakan Bu Hida. Sedikit Bu bertanya, Ya. kalau di komunitas praktisi kita sebagai seorang guru ya di dunia pendidikan, kira-kira anggota komunitas kita siapa aja ya Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya Bu Hida ya. Kalau ini komunitas praktisi untuk guru ya. Yang tadi Bu Hida, misalkan guru itu contohnya untuk komunitas praktisinya bisa dimulai dari satuan pendidikan dulu ya, yaitu teman-teman sejawat. Jadi kalau kita bilang itu komunitas di dalam sekolah, itu Bu Ida bisa bangun komunitas itu sendiri di dalam sekolah. Kalau misalkan di luar sekolah, itu terdiri dari contohnya, kalau kita kan mengenal kalau di SD itu kan KKG ya, atau KMK apa? MKKG. Oke. KKG itu kan kalau yang di sekolah kita bisa membentuk kelompok kerja guru, misalkan guru kelas 1, guru kelas 2 dan seterusnya. Seperti itu ya Bu Hida ya. Oke, baik. Baik, cukup untuk pembelajaran hari ini ya, Ibu-ibu ya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan link Jamboard kembali. Saya akan membagikan lagi di sebentar, saya akan bagikan lagi link tautannya. Silakan ibu-ibu mengisi refleksi dari pembelajaran hari ini dan umpan baliknya. Nah, itu saya berikan di link chat. Silakan ibu-ibu mengisi link tersebut. Nanti kalau sudah saya akan tampilkan. Ini saya nggak bisa masuk nih ke Jamboardnya, nggak bisa, maksudnya nggak bisa memberikan komentar. Tidak bisa memberikan komentar, Bu. Ya, ya Ibu Iya. masih hanya bisa melihat, Bu. Oh, oke. Itu belum. Tadi saya kliknya yang mana ya? Sebentar ya. Tuh, kesalahan teknis nih. Oke. Siap, siap. Oh, ini saya. Silakan, Bu. Nanti di-refresh lagi ya. Di-refresh lagi. Ada 2 pertanyaan hari ini. Apa yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan hari ini? Itu yang pertama. Ada 2 pertanyaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perasaan Bapak Ibu atau Ibu-ibu setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan diisi. Saya akan share screen ya jawaban Ibu-ibu semuanya. Oke. Apa nih yang Ibu-ibu dapatkan pada kegiatan hari ini nih? Oke, baik. Ini ada Bu Wahyuning, membentuk komunitas praktisi di sekolah. Ya, luar biasa Bu Wahyuning ya. Kemudian ada Bu Hida, pentingnya komunitas praktisi dan manfaatnya. Luar biasa. Ini berarti hari ini menyimak semuanya ya. Bu Wahyuning juga, oh ini dari siapa ya? Motivasi membentuk komunitas praktisi di sekolah. Kemudian ada lagi pentingnya pengembangan komunitas praktisi di dunia pendidikan. Baik. Nah, sekarang coba yang pertanyaan kedua nih.
bagaimana perasaan ibu-ibu setelah mengikuti pembelajaran di Lokakarya 1 ini? Oke, saya mau tahu nih, kalau tadi ternyata dari materi ini ibu-ibu semuanya dapat nih poinnya nih. Membentuk komunitas praktisi, kemudian pentingnya, manfaatnya komunitas praktisi, kemudian pengembangan komunitas praktisi itu sendiri di satuan atau di dunia pendidikan. Sekarang perasaannya nih saya mau tahu nih. Jangan lupa menuliskan nama ya ibu-ibu ya. Perasaannya senang, menjadi termotivasi ikut dalam komunitas praktisi. Ya, baik. Ini yang warnanya pink. Bu Mia. Oh, tadi Bu Hida. Terima kasih Bu Hida. Bu Mia senang dan menjadi bersemangat. Wah, ikut menjadi bagian komunitas praktisi. Nanti Bu Mia ya, seiring berjalannya pendidikan guru penggerak ini, Bu Mia harus membuktikan. Bu Wahyuning, lebih yakin untuk mengembangkan komunitas praktisi. Wah, luar biasa. Bu Erna mana ya? Bu Erna belum nampak ini ya. Belum Bu, sebentar Bu. Oke, nggak apa-apa Bu Erna. Ini luar biasa pesertanya nih, calon guru penggerak yang hebat dan luar biasa ini. Sehingga nantinya nih bisa mengembangkan komunitas praktisi tentunya tadi tuh kayak pertanyaan Bu Ida, mulai dari yang terkecil dulu di satuan pendidikan atau di sekolahnya masing-masing. Iya, oke. Bu Erna sudah? Sudah Bu. Di saya belum nampak ya. Sudah loh Bu, padahal loh. Oh, sudah ya. Ya. Bu Erna merasa senang juga ya? Semangat banget Bu. Wah, semangat. Untuk membentuk semangat untuk mengajak teman-teman membentuk komunitas praktis di sekolah. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu-ibu untuk pembelajaran hari ini untuk di Lokakarya 1 yaitu tentang komunitas praktisi pendidikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ibu-ibu ini akan tergerak nih di sekolahnya dulu ya untuk membangun komunitas praktisi karena tadi sudah mengetahui nih pentingnya dan manfaatnya komunitas praktisi. Baik, untuk Lokakarya pembelajaran hari ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Terus semangat ya ibu-ibu ya. Ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, terus berbagi. Oke, sebelumnya saya akan tutup. Tadi diawali dengan Bu Hida yang memimpin doa, dilanjutkan sekarang oleh Bu Wahyuning. Silakan Bu Wahyuning. Baiklah, terima kasih Bu Astri atas waktunya. Mari teman-teman, Bapak Ibu-ibu, ibu-ibu hebat sekalian, kita menutup perjumpaan kali ini dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Bu Wahyuning. Terima kasih ya ibu-ibu semuanya ya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Warahmatullahi Astri ilmunya hari wabarakatuh. ini. Terima kasih. Terima kasih Bu.